تبنا إلى الله من جميع المعاصي، تبنا إلى الله من جميع الذنوب، تبنا إلى الله من جميع الشرائر. هوينا حضرنا واستمعنا في هذا المجمع كما نواصل الحبيب ربي محمد بن سلم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام بأنوار المحمدية، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر أسرار، وعلى من سار في منهجه، وعلى آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، والملائكة المقربين، وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh kita, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus atau kepanitiaan Masjid Raya Nurul Islam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu hidayah dan taufiknya. Selalu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, nikmat Islam, iman ya Allah Subhanahu wa taala masih tancapkan di dalam hati kita, dan mudah-mudahan ini sampai dibawa ke mati kita, dan sehingga kita mati dengan keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya bagaimana terjadinya pembantaian Ahlul Bait yang mana terjadi di Karbala. Kemudian siapa-siapa dari Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia. Kemudian setelah dibantainya zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantainya Sayyidina Husain dan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, maka orang yang menyuruh membantai tadi yaitu Ubaidillah bin Ziyad, setelah pembunuhan tersebut naik ke atas mimbar di kota Kufah. Naik di atas mimbar di kota Kufah dan melantunkan takbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata dia, yang Allah, segala puji bagi Allah yang telah membinasakan musuhnya Allah. Maksudnya siapa? Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Ijarinya alhamdulillah, jarak segala puji bagi Allah yang telah, mohon bahasa kasar itu kayak ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah membinasakannya dzurriyyatnya Rasulullah. Kemudian di situ maka bangkitlah salah seorang Muslim bin Uqbah, yang mana beliau Abdullah bin Hakim Al-Azali. Beliau ini adalah orang yang mendukung, membela Sayyidina Ali, membela zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika di dalam pembelaan kepada Sayyidina Ali buta matanya. Ketika mendengar khutbah tadi itu, lantunan takbir tadi, lampunan syukur tadi atas meninggalnya cucunya Rasulullah, maka berdiri dia dan mengatakan, "Engkau yang celaka wahai Ubaidillah, engkau yang dilaknat Allah wahai Ubaidillah." Maka ketika itu juga digiring keluar dan dibawa ke suatu tempat dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian yang kedua Sulaiman bin Saraj, yang mana beliau ini adalah sahabatnya Rasulullah dan umurnya sudah 93 tahun, sudah tua. 93 tahun umurnya. Ketika mendengar cucunya Rasulullah dibantai, maka dia diam-diam bergerak di belakang. Sulaiman bin Saraj tadi diam-diam bergerak untuk mengumpulkan pasukan-pasukan, untuk mengumpulkan orang-orang yang masih ada rasa cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membalas atas terjadinya
sesuatu yang terjadi pembantaian kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia mengumpulkan pasukan yang enggak terlalu banyak sehingga kalah pasukan dengan Ubaidillah bin Ziyad. Dibunuh lagi. Semua dibunuh. Kemudian yang ketiga ada Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Mukhtar Ats-Tsaqafi ini orangnya pandai, orangnya cerdik, ahli strategi. Beliau mengumpulkan pasukan. Diam-diam maka dicari siapa orang-orang yang membantai, ikut andil atau ikut di dalam pembantaian kepada Sayyidina Husain dan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibantai semua orang-orang yang ikut di dalam pembunuhan tersebut. Dan bahkan banyak dari orang-orang yang kan ada orang dari atasan menyuruh kepada bawahan, ada bawahan yang langsung mencabik-cabik ahlu baitnya Rasulullah. Adapun pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, bahwasanya yang pertama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini adalah salah satu presiden Islam yang mana ikut di dalam tragedi tersebut. Kemudian apa pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang andil di dalam perkara tersebut? Yang pertama ada Hakim bin Tufail. Hakim bin Tufail ini adalah, kan kita sebelumnya telah menjelaskan bahwasanya ketika di Karbala Sayyidina Husain itu umurnya sudah tua, akan tetapi dia mengejar-ngejar musuh sampai musuh tadi kocar-kacir dikejar sama Sayyidina Husain. Saking gagahnya Sayyidina Husain. Maka salah satu komandan perang mengatakan, "Apa kalian takut?" Lari semua, enggak ada yang berani mendekati Sayyidina Husain. Panah katanya. Akhirnya dipanah oleh salah seorang yang bernama Hakim bin Tufail. Dia memanah kepada Sayyidina Husain sehingga Sayyidina Husain tersungkur ketika dipanah tersebut. Apa pembalasan Allah? Maka dia dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dibunuh. Kemudian yang kedua, Sinar bin Anas An-Nadhai. Dia adalah yang menebas Sayyidina Husain. Jadi ditebas tubuhnya oleh Sayyidina Husain sampai luka tubuh Sayyidina Husain. Apa pembalasan Allah? Rumahnya dihancurkan dan dia gila hingga tua renta. Sampai dikatakan di dalam sebagian riwayat bahwasanya dia ini kadang telanjang bulat. Gara-gara apa? Gara-gara menzalimi, menyakiti cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum meninggal sudah disiksa oleh Allah, ditampakkan. Sebagaimana Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah kekhalifahannya setelah pembunuhan Sayyidina Husain 3 tahun meninggal. Umur berapa? Baru 33 tahun. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Dijawshan. Siapa itu Dijawshan? Yaitu adalah orang yang memenggal kepalanya Sayyidina Husain. Yang mana dia ini juga yang ketika Sayyidina Husain mengajukan permohonan atau perundingan bahwasanya diberi 3 pilihan, entah dikembalikan ke Madinah, kata Sayyidina Husain, kalau enggak diterima aku di kota Kufah, atau ditemukan aku dengan Yazid bin Muawiyah untuk menerangkan kenapa aku, kata Sayyidina Husain, tidak mau membaiat Yazid, atau yang ketiga, atau diasingkan ke perbatasan kota. Maka Dijawshan tadi mengatakan kepada Ubaidillah, ya Ubaidillah, jangan terima usulannya. Dia harus membaiat Yazid bin Muawiyah dari tangan kita. Kalau enggak, bunuh, kata dia. Nah, ini orang yang memenggal kepalanya Sayyidina Husain. Dia dikejar oleh pasukan Al-Mukhtar. Dikejar, kemudian dibunuh. Jasadnya dilempar untuk makanan anjing di gurun pasir. Itu pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika beliau di Karbala, kan beliau kemarin itu ada 2 orang yang tidak dibunuh dari kalangan laki-laki dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari anaknya Sayyidina Hasan, ada dari anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan anaknya bernama Hasan juga. Sayyidina Husain dia mempunyai cucu yang mempunyai anak yang bernama Ali.
yang mana sekarang di galeri Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang mana orangnya ahli sujud. Jadi setelah pembantaian tersebut, dia tidak menghiraukan ke pemerintahan, dia khusus untuk juhud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang-orang yang mengumpulkan tadi itu? Karena kemarahan umat. Umat marah karena ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai ketika Ubaidillah dibunuh, Ubaidillah bin Ziyad dibunuh, itu kepalanya dipenggal kemudian dikirim ke Mekah. Diterima oleh Abdullah bin Zubair, diterima oleh beliau, kemudian dikirim kepada Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika itu ditolak sama beliau, enggak kata beliau. Akhirnya diletakkan di samping Ka'bah supaya orang tahu bahwa ini dulu orang yang menzalimi, yang mencaci, yang membunuh, ikut dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Ketika kepalanya diletakkan di satu jalan atau kalau nggak salah di Ka'bah, di pinggir Ka'bah, itu ada ular yang datang. Nggak tahu ularnya dari mana. Masuk dari kuping, keluar dari mata, masuk dari hidung. Lama dia diam di kepala tadi. Sampai akhirnya lama-kelamaan nggak ada lagi ular tadi. Entah mana kemana nggak tahu, ular tadi tiba-tiba nggak ada lagi. Itu pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menzalimi atau memusuhi pula warganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ada juga Khuli bin Yazid. Siapa itu Khuli bin Yazid? Dia ini adalah orang yang membawa kepala Sayyidina Husain kepada Ibnu Ziyad, kepada Ubaidillah bin Ziyad. Jadi setelah dipenggal oleh Dujausan tadi, maka kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibawa oleh dia. Ketika dibawa sudah waktu sore, ingin menyerahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ketika udah sore, udah tutup rumah gubernur, maka dia bawa pulang ke rumahnya. Dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sekarang membawa satu hadiah buat engkau. Aku membawa hadiah yang lebih dari yang lain." Kaget istrinya. Kaget. Apa katanya hadiahnya? Maka ditunjukkan. Ternyata naudzubillah kepalanya Sayyidina Husain. Maka istrinya yang bernama Nuwar bin Malik Al-Hadrami tadi seketika itu juga marah. Dia marah. Wahai Khuli, tentara-tentara yang lain pulang dia bawa emas, bawa perak, engkau membawa kepalanya cucunya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Kemudian perempuan tadi mengatakan, pada sekarang ini juga aku tidak ingin lagi satu atap dengan engkau, tidak ingin lagi satu rumah dengan engkau. Maka seketika itu juga perempuan tadi, istrinya tadi keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena takut akan azab Allah datang kepadanya. Maka dia menjauh. Nah setelah itu, setelah ditinggal istrinya, dicari oleh pasukan Al-Mukhtar, kemudian dibunuh. Setelah dibunuh dibakar. Itu orang-orang yang secara langsung menzalimi atau menganiaya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang terakhir, kita sudah membahas bagaimana perjalanan kenapa Sayyidina Husain bisa terjadi di Karbala. Sebelumnya bahwasanya Khalifah Sayyidina Hasan direbut oleh kekuasaannya Sayyidina Muawiyah, kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Akan tetapi di dalam perjanjian apabila Muawiyah tidak menjadi khalifah, maka Sayyidina Hasan yang menjadi khalifah. Akan tetapi jika Sayyidina Hasan tidak menjadi, masih sudah meninggal, maka dimusyawarahkan atau dipilih oleh kaum muslimin. Akan tetapi nyatanya dipilih bahwasanya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Akan tetapi di sini bagaimana pandangan ulama tentang Yazid bin Muawiyah? Ulama tidak mengatakan pandangan mereka tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena dia sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kata Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya inna ibni hada sayyidun, bahwasanya cucuku ini, kata Rasulullah, Sayyidina Hasan dia adalah seorang pemuda, seorang tuan, yang mana dia nanti akan menyatukan dua golongan, yang mana dua golongan ini dari golongan kaum muslimin, kata Rasulullah. Yang siapa? Golongan Muawiyah dari kaum muslimin, golongan Sayyidina Ali dari kaum muslimin.
Dari sini bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Sayyidina Muawiyah itu dari golongan muslimin. Kemudian yang dipertanyakan ini anaknya Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mencaci maki sahabat. Mereka duduk bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah, berjalan bersama Rasulullah. Kita siapa? Kan gitu. Makanya bahkan Rasulullah SAW mengatakan ashabi kan nujum, seberataan sahabatku tuh kayak bintang. Lawan siapa aja yang berpingkut ya Rasulullah pasti selamat. Sayyidina Muawiyah sahabat. Makanya para ulama tidak berpendapat tentang Sayyidina Muawiyah. Akan tetapi golongan sebelah Syiah mereka mengatakan Muawiyah kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Sayyidina Ali fil jannah, Sayyidina Aisyah finnar, di neraka katanya. Itu dari golongan Syiah. Akan tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah selama dia sahabatnya Rasulullah, bagaimanapun keadaannya, bahkan kata ulama sahabat Rasulullah yang paling rendah, sebetulnya tidak ada kata sahabat Rasulullah paling rendah. Kenapa? Selama sahabat tadi memandang Rasulullah itu dinamakan sahabat. Ada sahabat Rasulullah yang paling kecil, itu lebih afdal daripada 70 wali kutub. 70 wali kutub dikumpulkan, ada sahabat Rasulullah yang kecil langsung memandang Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, lebih afdal tadi daripada 70 orang wali kutub. Apalagi Muawiyah, Sayyidina Muawiyah yang duduk, makan, berjalan, bahkan pernah tidur bersama Rasulullah. Akan tetapi makanya di sini para ulama mengomentari tentang Yazid bin Muawiyah. Kata para ulama sepakat bahwasanya Yazid bin Muawiyah itu fasik, ahli maksiat. Kecuali ada beberapa ulama. Salah satunya Ibnul Arabi di dalam kitabnya Al-Awashil Minal Qawasil, yang di situ mencari takwil, membela-bela bagaimana Sayyidina Yazid bin Muawiyah ini tidak kafir, tidak fasik. Contoh misalkan, yang membunuh Sayyidina Husain bukan Yazid. Yang membunuh Sayyidina Husain itu Duyausan. Yazid nggak tahu apa-apa, dia berada di Damaskus. Sedangkan kejadian di Kufah, jadi Yazid nggak tahu apa-apa. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia presiden dan karena dia memberikan wewenang penuh kepada Ubaidillah, maka termasuk orang fasik. Dan bahkan dia sebagaimana kita telah pelajari bahwasanya Yazid bin Muawiyah tahun ketiga setelah dibunuhnya Sayyidina Husain tahun 63 Hijriah, dia menghancurkan sebagian Ka'bah, menyerang kota Mekah. Itu Yazid bin Muawiyah. Kemudian ulama berbeda tentang kekafirannya. Ada Ibnu Aqil Al-Alusi mengatakan bahwasanya Yazid bin Muawiyah itu kafir, kata dia, terang-terangan di dalam kitabnya, kafir. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan dia enggak kafir, akan tetapi fasik. Dalam artian fasik ini penjahat. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya Yazid bin Muawiyah itu penjahat. Akan tapi dia kafir apa enggak? Itu ada sebagian ulama yang mengatakan kafir. Jadi kalau ada orang ulama mengatakan oh itu kafir, enggak apa, karena ada ulama yang mengatakan kafir. Oh enggak, katanya fasik. Memang ada pengatakan ulama fasik. Kemudian ulama berbeda tentang melaknatnya. Kan kita kan kalau biasanya mengatakan syaitan, laknatullah, semoga syaitan, laknatullah, laknat Allah kepada syaitan. Apa gerang artinya laknat tuh? Laknat tuh artinya terputus rahmatnya Allah. Makanya kita ini sebetulnya ada boleh dan bahkan haram hukumnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah melaknat orang. Contoh nih, kita sangkal atau sangit lawan orang, semoga Allah melaknati kamu, haram hukumnya. Jangan mengatakan tadi dapat dosa. Kenapa? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah diperbolehkan melaknat kecuali kepada orang-orang yang dasar dilaknat oleh Allah. Contoh Firaun, itu emang diterangkan laknat oleh Allah. Kemudian siapa lagi? Firaun. Kemudian para orang-orang yang menentang para nabi-nabi dulu, setan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini berbeda pendapat. Kita boleh enggak melaknat Yazid? Semoga laknat Allah kepada Yazid. Nah, di sini beberapa ulama memperbolehkan. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hanbal yang mana beliau adalah ketua mazhab dari mazhab 4, kan mazhab fikih ada 4. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan ketika ditanya oleh anak beliau yang bernama Saleh bin Ahmad bin Hanbal, anak beliau bertanya, apakah engkau wahai abah, kata dia, melaknat Yazid? Apa kata jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ya bunayya, kaifa la nal'anu man la'ana Allah Ta'ala fi 3 ayat fil Quran. Wahai anakku soleh, kata beliau, bagaimana aku tidak melaknat kepada Yazid? Kan tadi kan salah satu ulama yang memperbolehkan melaknat Yazid, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa alasannya? Ketika ditanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana aku tidak melaknat, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat orang-orang yang seperti Yazid 3 kali di dalam Al-Quran. Kemudian ayah beliau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala yafsuduna fil ardi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala yafsuduna fil ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat di dalam Al-Quran orang-orang yang memutus ma amarallahu bihi, perintah-perintah Allah, dan dia membuat kerusakan, memutus orang-orang yang memutus silaturahmi. Allah melaknat orang yang memutus silaturahmi, dan juga dia selain memutus silaturahmi membuat kerusakan di muka bumi. Coba kita lihat sejarah bahwasanya Yazid itu merusak Mekah dan menghalalkan apapun perkara di kota Madinah selama 3 hari, sampai-sampai dalam riwayat bahwasanya lebih dari 1000 anak sahabat hamil gara-gara perkara tersebut, banyak yang diperkosa. Itu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat. Yang kedua, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasuluhu la'anahullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Sayyidina Husain dibunuh, Rasulullah itu tahu, kira-kira sangit tidak? Sangit. Dan bahkan dikatakan Fatimatun bid'atun minni. Fatimah itu ya Rasulullah, Sayyidina Fatimah anaknya Nabi, itu darah dagingku ya sedin. Jar ulama apa? Sebagian ulama sampai ke bawah darah dagingnya Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, aku sangit ya Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Fatimah, aku suka. Sampai ke bawah ahlu baitnya sampai ini. Barang siapa yang menyakiti ahlu baitnya Rasulullah, para habaib, para syarifah, sangit Rasulullah. Barang siapa yang cinta lawan bubuan sidin, suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Siapa itu? Yazid telah memutus silaturahmi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dilaknatnya di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua kata Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun alasan yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hanbal, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa yaqta'una arhamakum ulaika alladzina 'alahumullah an tufsiduna fil ardi, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Wa yaqta'una arhamakum, dan mereka memutus silaturahmi. Ulaika alladzina 'alahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi maaf salah, wa yaqta'una ma amarallah, dia memutus perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kerusakan juga di muka bumi. Jadi orang-orang yang ada sifat 3 ini atau salah satu dari sifat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat. Dan Yazid bin Muawiyah melakukan 3 perkara tadi. Maka karena itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku melaknat Yazid. Akan tetapi ada juga sebagian ulama, kebanyakan ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan kita jangan cintai Yazid, jangan cintai Yazid, jangan peduli sama Yazid, dan jangan juga melaknat. Sebetulnya ini dari etika aja, etika kayak gimana pendapat ulama, dari akhlaknya. Cuman kenapa Imam Ahmad bin Hanbal? Karena ada alasan, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran. Itu tragedi atau sesuatu yang terjadi kepada Sayyidina Hasan dan kepada Sayyidina Husain, sehingga
setelah itu diganti oleh pemerintahan yang lebih baik daripada Yazid. Karena Yazid ini dia memerintah 3 tahun, memerintah 4 tahun, akan tetapi rusaknya parah. Rusaknya parah. Setelah Yazid, nanti ada lagi tahun ke-100, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Sebagian ulama sepakat bahwasanya dia mujaddid. Mujaddid itu siapa? Wali mujaddid yang memperbarui agama. Maksudnya memperbarui, misalkan kayak, wah ini kan ada misalkan belanja online, ya lah. Bahari kan ada karta hukumnya. Jadi ulama yang seperti ini mengeluarkan hukum. Mereka tahu, mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui keadaan umat pada zaman sekarang. Dan yang pertama pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Menjabat berapa tahun? Kalau nggak salah 3 tahun lebih, kurang daripada 4 tahun. Akan tetapi di dalam masa jabatan beliau tidak ada satu orang pun orang miskin pada waktu zaman itu. Jadi bahasanya itu duit di jalan misalkan 10 juta kada peduli orang. Kenapa? Sugih beratan. Kenapa? Karena pemimpinnya bagus. Tahun wah ini kan misalkan korupsi. Coba wah ini ada korupsi. Apalagi hanya dengan korupsinya parah benar. Itu jikalau dibagi-bagi sugih beratan, bisa kita palang kerayaan yang dibagi. Bisa mobil beratan. Itu tragedi yang menimpa kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami dan apa yang kita pelajari, tambah cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kenapa Sayyidina Husain mau untuk pergi ke Karbala? Tujuannya hanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita sifat-sifat yang seperti itu, sifat-sifat para walinya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat para salihin, sifat-sifat para ulama-ulama dulu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada mereka, dicintai oleh mereka, cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafuna salih al-Fatihah. Ya kiram ya kiram surat آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh kawanan, insyaallah esok habis asar diisi oleh Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar. Beliau ini angkatan, amun kada salah, angkatan ketiga. Tahun 1996 Sidin masuk ke Pondok Darul Mustafa tempat Habib Umar sebelum adanya bangunan. Jadi bangunan itu dibangun tahun 1994, akan tetapi belum dipakai ketika beliau ada. Beliau masuk situ tidak lama baru digunakan bangunan itu. Dan insyaallah beliau akan mengisi besok habis asar di Masjid Nurul Islam. Kemudian amun malam ini jadwal Sidin di Masjid Muhibbin, habis maghrib, habis isyanya di tempat Ustadz Jamzami Jalan Bangaris Induk, Parak Bandara di Bangaris. Biasanya pengajian Guru Abdurrahman malam Selasa. Sidin hadir di situ. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.